Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah masih kita terima. Kita masih diberi kesempatan hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali kita dengan pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, yang didasari oleh keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan beri pahala, balasan yang baik sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bapak-bapak dan ibu, kehidupan yang baik dunia dan akhirat adalah keinginan semua orang. Baik di dunia atau di akhirat, tidak ada orang yang ingin hidup kesengsaraan. Di dunia orang ingin senang, ingin bahagia, ingin baik. Di akhirat juga demikian. Nah, Allah janjikan kehidupan yang baik dunia akhirat itu untuk orang yang beramal soleh yang didasari oleh iman. Jadi bukan sembarangan amal. Kalau dicari urut-urutnya Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj.
Salah satu tujuannya untuk memperkokoh iman. Setelah kokoh iman, Allah berikan perintah sholat. Kenapa begini? Tidak mungkin orang bisa sholat dengan baik tanpa iman. Secara lahiriah kalau kita cari, sholat kan tidak ada barek ada. Tapi bagi orang yang tidak beriman, memang barek. Kau dewa taga, ruku, sujud, duduk, apa deh? Bangun subuh, apa bangun jo? Sehat, udara yang diri, udara yang belum tercemar. Baraga biasa. Sengaja bangun sebelum subuh, kemudian datang ke masjid beribadah. Asik kegiatan awak sesudah itu tidak kata lambe. Kau ada siap. Banyak untung. Mengerjakan sholat berjamaah ya dari takbir sampai salam ya paling 10 menit lah. Kalau tidak jadi sajadah paling 5 menit selesai. Susah. Sudah awak solat dalam inginkan di Allah di masjid sawa nangki luhur, because sudah luhur nangki asar, sudah asar nangki maghrib 24 jam di masjid. Allah tidak ingin lah itu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai sembahyang kecuali Allah keluar bertebaran di permukaan bumi cari rezeki. Dah dulu perintah di masjid jolah, nanti tiba waktu tu lain nah. Selesai sholat bertebaran di permukaan bumi. Cari rezeki, cari dunia yang dunia itu bisa dimanfaatkan untuk membantu akhirat. Jadi tidak ada bareknya amal itu, tapi harus didasari oleh iman. Bagi orang yang tidak beriman, sado barek. Jago subuh barek. Lalu duanya nak rabah dia. Susah bagi orang tak beriman. Tapi bagi orang beriman, barajo kata lambeknya lalu malam dan subuhnya jago ya. Barang luar biasa. Jadi makanya diperkokoh iman dengan Isra Mi'raj, sudah itu dia perintah sholat sehingga sholat jalan dengan baik karena didasari oleh iman. Kalau tidak ada iman, ibu-ibu sering kesulitan, sering mengeluh payah nyuruh anak sembahyang Ustaz. Keluhan terbanyak mengadu kamu kecambo kepayang nyuruh sembahyang jadi suruh aja mau ibalah nak disuruh Ustaz ya. Kalau ibu nyuruh anak sembahyang tu sembahyang ketika ada ibu, tidak ada ibu tidak sembahyang bukan suruh ada. Itu yang terjadi selama ini. Ketika Jawa dipasuh anak sembahyang, tipenya kuliah ke Padang tidak sembahyang ada sebab tukang suruh tinggal Solo. Di Padang tukang suruh tinggal Solo. Tapi coba tanamkan iman ke dalam dirinya. Kamasenya iman kan bawanya menurut izinnya. Kuliahnya ke Padang iman pai izinnya, ke Jakarta iman pai izinnya, ke Amerika nya kuliah iman pai izinnya. Iman tu namanya nyuruh-nyuruh. Salat lai. Luar biasa. Jadi iman. Baiknya Bapak dan Ibu, 15 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan disuruh puasa itu siap. Orang Islam nyimbau dari Tuhan? Tidak. Seluruh manusia nyimbau dari Allah? Tidak. Tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam. Tidak ada ayatnya.
Ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumus syiyam. Hai seluruh orang muslim wajib puasa. Tak ada. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak mungkin orang tidak beriman bisa puasa? Puasa itu bisa jalan dengan baik bagi orang yang beriman yang keyakinannya kokoh. Apalagi ibadah puasa kok beda jo ibadah lain. Sering orang menyebut ibadah puasa kok ibadah rahasia. Tak satu orang tahu doh kok puasa. Kalau sholat ibadah nyata, tak bisa orang dikicuh nampak ada orang awak tagak, ruku, sujud, duduk. Nyunyian saya awak cik waktu dan pendek waktunya maghrib umpama. Nyunyian saya ada kawan dari mulai masuk maghrib sampai isya dah tahunya awak sembahyang tak sembahyang. Sebab solat tu bisa dilihat, nampak orang mengerjakan solat. Zakat orang tahu zakat dia gen ke orang, baca awak ke menyuruhannya, orang tahu. Sebab dia gen ke orang nak kau nerima. Haji apa lain? Kau nampak ke haji besok kau ajak 3 tahun yang lalu orang tahunya pergi ke Makkah lah. Dah 3 tahun yang lalu lah, kau pergi ke Makkah je tak. Alunya pergi begini lah. Orang dah tahu lah. Tak bisa disusuran lah menyuruh sampai 40 hari itu kedua kecil melihat Makkah. Ada cerita. Orang tahu. Karena ibadah nyata. Daftar dulu 2 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu tahu orang bang tapi ke Makkah tak ya cik orang ni bang ayo ada mengal-mengal orang tahu apa ke Makkah dan tak kira waktunya lo mulai lo menasi kama tak tu kali seminggu paynya apa yang nasi nya ke Makkah Allah tahu lo orang satu 2 hari 3 hari nyala merangkek silaturahmi lo jadi tetangga minta maaf dulu segala macam tahu ya orang kau diantara berami-rami ulang berkonya japik dia orang berami-rami menurut alus tak tahu dah wajib pun tak tapi puasa ibu punya menantu berdua seorang mengalir di pasar seorang pegawai di balai kota. Sahur semua makan lama jawab keduanya. Sekarang kayu bana keduanya puasa. Satu di antaranya tidak puasa. Tadi marima tak tentu dah nyebatan puasa dan seorang. Ikolah itonya nama matan puasa kono ngalih di pasar tanam pegawai nya ada puasa juga. Ambo dulu mencuci tu di pandang bawah di tempat cucian tu ada warung-warung ketek belum pasola namo hanya buka saya salai 2 papan asal gua nunggu tu cuci jalan-jalannya buta-buta cari ke dalam asal lama minum kopi pakai Pemda Kota Solo minum kopi dalam nah ada di antaranya menantu nombor 2 seorang tak puasa dah buku tak tahu lah. Pulangnya di kantor, pulang dari pasar sama-sama leno kedua. Minantu kok. Dan seorang mungkin leno tak puasa dan seorang mungkin leno kekanyangan. Ibu berbuku tak orang kayu mana lo keduanya. Sama bentuk kelaparan buku keduanya. Kita tidak tahu. Mana puasa mana tidak. Itulah dikecen puasa kok ibadah rahasia. Orang mudah mengicuh jo puasa. Dek karena mudah mengicuh jo puasa itulah para lu iman. Nanti kicuh manusia kok kan orang. Kalanya punya imannya menyadari kama saja nyopai dima saja nyobara doa senanyo kerajuannya sadar Allah mencali. Tak nampak ada orangnya sadar Allah tahu. Itu orang beriman.
Sehingga ketika baniaknya kemakan siang hari bulan puasa, ndak ada orang nampak, ndak ada orang tahu, tapi nya tetap terkena manusia yang bisa dan kita. Manusia yang ndak tahu, Allah tahu. Ada itu mengko orang-orang beriman yang diimbau untuk berpuasa. Kalau ibadah itu dijalankan dengan dasar keimanan, awak solat dijalankan dengan keimanan, awak puasa dengan iman, zakat dengan iman, haji dengan iman. Nah, itulah kece Allah. Orang yang akan diberi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa kok kayo? Enggak pasti. Banyak orang kayo enggak elok itu. Banyak kayo daerah itu. Jiwa gelisah, indah tanang, ndak amuh tentram. Direktur perusahaan Amerika untuk Asia Tenggara di Jakarta, tinggal di lantai 32. Pada suatu hari bangkit pengenaan juga tajun dari mati. Gaji ratusan juta sebulan, anang kurang dinya. Dia tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi kalau kehidupan yang baik, dapat pagi habis batang, dapat gini makan, deh sanang kiro-kiro tapi paluannya makan. Pajalannya di tengah puasa berdua, nah laki-laki butuh, nampalusi tukang iriknya, pincang kaki sebelah. Nah, tak serakahnya berdua-dua sambil berjalan bergalak-galak mota-mota suami istri, onde bahagianya lah. Sementara nang kayu cuanjiannya kucingnya laki bini. Dan soalnya rapi bitis kete mulai litak pare di mali nasi sebungkus, dicari toko orang tak buka, lanya kambang nasi sebungkus, ne makannya sebungkus berdua. Tapi palu ada makan. Awak piti banyak oto bakilek rumah cuy istana pulang lah makan kecek dalam rumah lu nak cari nasi di dapur aja. Tak ada nasi nama don masak jarang sekali je. Kenapa? Kehidupan yang baik itu tidak dapat. Tapi kalau kehidupan yang baik itu dapat dah mulai jago lalu. Sanang kira-kira jago semua. Kau mandinya, kau bersucinya, kau berwudunya, kau sempatnya sembahyang enggak 2 rakaat tahajud. Satunya berangkat kamu saji, onde sana hati. Jalan kamu saji selasihat. Beri saji bersobok je kawan-kawan. Selesai sembahyang berjamaah, dapat lo dah ngaceramah. Nah, sebagian ibu-ibu ditunggu lo suruh masuk. Masuk suruh sembahyang sunat 2 rakaat baru pulang. Luar biasa. Dapat pahala haji dan umrah kecek Nabi. Bahagia, tanang. Gue pulang di situ nak ke mawak, nak ke pasar. Wah, tak perlu mengalih. Persiapan adalah olah mandi, olah berwudu, olah bersuci segala macam. Aku nak jam 8 balik-balikannya badan jam 9. Kau mengalih di pasar jam 9 baru ke pasar. Kecek orang gaek-gaek. Kau mengalih awak, kau keluar awak dari rumah siang hari, talambek keluar. Nyocotok rasa kiwa ada ayam je. Sebab ayam subuhnya lah jago pak, jam mampeknya lah imbau mah. Hanya jago orang, alunnya lah awasinya. Beko dan nabi rezeki kalian jaya. Nah, ini kehidupan yang baik itu kehidupan apa? Yang jiwanya tentram, tak perlu piti banyak, tak perlu rezeki banyak, tapi jiwa kau tenang. Itu kehidupan yang baik. Apalagi di akhirat nanti kehidupan yang baik itu tidak ada azab singgah Jawa. Kalau dicabut nyawanya elok-elok de malaikat Israel. Di alam barzahnya suruh lalok lama de mungkarnya nangkir lalok lapan. So pagi pak jago bertemu pak jangan nak pak cucu-cucu pak sador beramasat je. Padahal beribu tahun tahu di alam barzah itu, tapi kita tidak tahu apa-apa. Kita tidur nyenyak. So dibangkit di padang masar, orang lah kamari lari dia ni awak dilindungi, tentang awak ada awan yang melindungi.
Kamaripai di padang masar kita diangkui di rumah ibadah nanado di dunia rajin kalmanar membawa bisa. Rumah ibadah kan jadi kendaraan bisa. Orang rajin kalmanarnya selama ini almanar bisa putar-putar almanar bisa mana biasa kalmanar dulu jadi. Aku tinggal dekat masaji. Tidak pernah ke masaji dah. Almanar. Jangan dia lo almanar ke menumpangnya bisa. Tidak bisa, tapi rajin ke almanarnya tumpang di almanar. Kayak itu luar biasa. Jadi makanya Bapak dan Ibu itu nyanyian dari Allah di situ. Beramal didasari oleh iman. Maka masuk Ramadan, mari kita perkokoh keyakinan awak, kemudian kita manfaatkan Ramadan kau dengan sebaik-baiknya. Sembayang dengan baik, karena sembayang penentu nangka dihisap pertama, diterima sembayang, diterima seluruh amal, tidak ada sembayang batal semua amal. Setelah itu kita laksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Bisa kita tinggian. Bisa memperbanyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Bisa memperbanyak menuntut ilmu, perbanyak menuntut ilmu. Bisa memperbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini pesan Allah melalui surat An-Nahl ayat 97. Barangkali demikian Bapak dan Ibu, pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.